dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi tentang perjalanan obat di dalam tubuh. Perkenalkan, nama saya Rina Dwi Agustin. Saya Vera Octavia Ramadhani. Saya Tatia Nur Fadila. Perjalanan obat di dalam tubuh manusia dimulai dari masuknya dengan berbagai cara pemberian sampai dengan keluarnya obat melalui berbagai alat pembuangan tubuh manusia. Perjalanan obat yang diberikan per oral di dalam tubuh manusia secara garis besar melalui 3 fase perjalanan, yaitu fase farmasetika, fase farmakokinetika, dan fase farmakodinamika. Obat-obat yang diberikan secara per oral antara lain tablet, kaplet, kapsul, serbuk, granul, suspense, dan emulsi. Fase farmasetika adalah fase di mana obat masih dalam bentuk sediaan farmasi. Sediaan obat terdiri atas zat aktif dan zat tambahan. Agar dapat diserap oleh tubuh, maka zat aktif obat harus lepas dari campuran bahan tambahan dengan cara pemecahan sediaan obat atau disintegrasi. Disintegrasi adalah proses pecahnya tablet di dalam cairan lambung dan usus. Proses ini mengakibatkan zat aktif dapat keluar dan memisah dari campuran bahan tambahan. Proses disintegrasi ini dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor formulasi, di mana faktor ditentukan oleh jenis bahan pengikat tablet dan bahan penghancur atau disintegrator. Jenis sediaan, apakah berupa tablet biasa, hancur di lambung, ataukah tablet salut selaput, enteric-coated, yang tidak dapat hancur di lambung tetapi hancur di usus. Pelarutan zat aktif obat atau disolusi, zat aktif yang lepas dari campuran bahan tambahan akan dapat melarut dalam cairan lambung dan cairan usus. Fase farmakokinetika adalah fase di mana obat mengalami peristiwa atau proses yang dilakukan tubuh manusia terhadap obat dengan beberapa parameter yang dapat ditentukan besarannya. Proses penyerapan obat atau absorpsi, penyebaran obat atau distribusi, perombakan obat atau metabolisme, dan pengeluaran atau pembuangan obat yang disebut ekskresi. Penyerapan obat atau absorpsi secara singkat dapat dikatakan bahwa absorpsi adalah perpindahan obat dari tempat pemberian ke sirkulasi sistemik atau peredaran darah sistemik. Dalam proses penyerapan obat ini, seringkali obat tidak diserap semuanya. Bioavailabilitas menyatakan jumlah obat atau presentasi terhadap dosis yang diminum yang mencapai sirkulasi sistematik dalam bentuk utuh atau aktif. Ini terjadi karena untuk obat-obat tertentu mengalami perombakan, metabolisme, atau pembuangan eliminasi lintas pertama first phase metabolisme or elimination atau eliminasi plastisemic. Hal ini dapat dihindari atau dikurangi dengan cara pemberian pemerantaran, misal lidocaine, sublingual, rektal atau memberinya bersama makanan. Bioavailabilitas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Faktor fisiologi lambung dan usus, banyaknya fil dinding usus, gerakan vitalitas lambung dan usus, aliran darah, adanya makanan dan obat lain penyakit. 2. Faktor farmaseutik, kimia obat, formulasi, jenis zat aktif dan jenis zat tambahan dari tablet atau kapsul. B. Penyebaran obat atau distribusi. Distribusi adalah penyebaran obat ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah. Proses ini tergantung pada 1. Aliran darah, 2. Sifat fisikimia obat, 3. Ikatan obat pada protein plasma atau cairan darah. Hanya obat yang bebas yang dapat menyebar atau berinovasi dan mencapai keseimbangan. Derajat ikatan obat dengan protein plasma ditentukan oleh amfitasi atau kekuatan ikatan obat terhadap protein, kadar obat, dan kadar protein sendiri. Peningkatan obat, protein, atau berkurang pada nutrisi berat karena adanya definisi protein. C. Perombakan obat atau metabolisme. Metabolisme obat adalah proses perubahan struktur kimia obat yang terjadi dalam tubuh yang dilakukan oleh enzim. Dalam proses ini dapat berubah menjadi 1. Lebih polar atau lebih mudah dikeluarkan dari tubuh. 2. Obat aktif menjadi tidak aktif atau inakatif, tidak berkhasiat ataupun lebih aktif.
3 obat inaktif menjadi aktif. Hasil proses metabolisme ini disebut metabolit. Tempat metabolisme obat yang utama adalah pada hati di samping tempat-tempat misalnya saluran pencernaan, paru-paru, ginjal, dan kulit. Metabolisme obat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu adanya penyakit hati, contoh kanker hati, sirosis, hepatitis, umur, dan jenis kelamin. Umur menyebabkan perbedaan ke faktor enzim yang melaksanakan metabolisme. Jenis kelamin menimbulkan perbedaan hormon metabolisme, entenol, propanol, benzodiazepin, estrogen, dan serotonin. Obat lain, apabila seseorang minum obat secara bersamaan, maka suatu obat dapat meningkatkan induktor enzim bagi obat lain. Suatu obat juga dapat menjadi penghambat bagi obat lain. Apabila metabolisme suatu obat ditinggalkan, maka obat tersebut lebih cepat dikeluarkan dari tubuh sehingga durasi efek obat menjadi lebih singkat. Sebaliknya, apabila metabolisme suatu obat dihambat, maka pembuangan obat tersebut lebih lama sehingga durasi efek obat menjadi lebih lama. Gizi atau nutrisi, enzim merupakan senyawa yang terdiri atas protein dan non-protein. Kekurangan gizi terutama protein dapat mengakibatkan berkurangnya kadar enzim metabolisme obat. Lingkungan genetik, arti penting memperhatikan metabolisme obat. 1. Kemungkinan dosis obat harus diturunkan atau dinaikkan. 2. Kemungkinan interval pemberian obat harus diperpanjang atau diperpendek. 3. Mendidik pasien dalam hal makanan yang harus dihindari selama pengobatan. Pembuangan obat atau ekreksi. Obat dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk metabolit. Hasil metabolisme atau dalam bentuk asalnya, obat atau metabolit polar laut air diekreksi lebih cepat daripada obat larut lemak, kecuali pada ekreksi melalui paru. Ginjal merupakan organ ekreksi yang terpenting di samping keringat, liur, air mata, air, susu, dan rambut. Ekreksi obat melalui ginjal menurun pada gangguan fungsi ginjal sebagai dosis perlu diturunkan atau interval pemberian diperpanjang. Bersihkan kertanit dapat dijadikan patokan dalam menyusun dosis atau interval pemberian obat. Yang C, yaitu fase farmakodinamika. Obat dapat menimbulkan aksi atau efek terapi atau pengobatan melalui 2 macam cara, yaitu A. Aksi obat tanpa melalui ikatan obat dengan reseptor atau tempat kerja obat. Yang pertama, efek non-spesifik dan gangguan pada membran, perubahan sifat osmotik, perubahan sifat asam basa, kerusakan non-spesifik, dan gangguan fungsi membran. Yang kedua, interaksi dengan molekul kecil atau ion. Yang ketiga, masuk ke dalam komponen sel atau obat kanker. Yang B, aksi obat dengan melalui ikatan obat dengan reseptor atau tempat kerja obat. Dalam proses distribusi obat, suatu obat disebarkan ke seluruh sel tubuh. Selanjutnya, pada membran sel tubuh manusia, obat berikatan dengan reseptor atau tempat kerja obat. Dengan ikatan obat reseptor inilah akan dihasilkan efek pengobatan. Dalam ikatan obat dengan reseptor ini, obat mempunyai 2 fungsi, yaitu yang pertama, agonis. Agonis adalah obat yang dapat berikatan dengan reseptor dan menghasilkan efek farmakologi. Contohnya, insulin, antidiabetes, diuretika, dopamin, dan lain-lain. Yang kedua, antagonis. Antagonis adalah obat yang dapat berikatan dengan reseptor tetapi tidak menghasilkan efek farmakologi. Contohnya, analgesik, simetidin, antihipertensi, allopurinol. Setelah obat berikatan dengan reseptor selama waktu tertentu, kemudian lepaslah ikatan ini dan obat kembali ke peredaran darah.
dalam peredaran darah mengalami perombakan atau metabolisme, dan selanjutnya obat dapat dikeluarkan dari tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi respon tubuh terhadap obat. Yang pertama, dosis yang diberikan atau resep ditentukan oleh kepatuhan pasien, kesalahan medikasi mutu obat. Yang kedua, dosis yang diminum, kondisi fisiologi, kondisi patologi, faktor genetik, interaksi obat, dan toleransi kondisi faktor yang mempengaruhi farmakokinetik dan farmakodinamik obat tertentu. Faktor farmakokinetik seperti absorpsi, distribusi, biotransformasi, dan ekskresi. Faktor farmakodinamik seperti interaksi obat reseptor, keadaan fungsional jaringan, dan faktor obat reseptor. Mekanisme homeostatik. Yang ketiga, efek farmakologi. Respons pasien terhadap obat tertentu, faktor yang mempengaruhi respon pasien terhadap obat tertentu. Kondisi fisiologi ditentukan oleh usia, berat badan, luas permukaan tubuh, atau kondisi faktor-faktor lain. Kondisi patologi terutama pada organ-organ yang banyak melakukan efek farmakokinetik terhadap obat. Misalnya, penyakit saluran cerna, HEPAR, dan kardiovaskuler, serta mengubah respon tubuh terhadap obat. Faktor genetik. Dari aspek farmakogenetik banyak mempengaruhi sisi biotransformasi atau metabolisme obat. Faktor toleransi merupakan penurunan efek farmakologi akibat pemberian yang berulang, dapat merupakan toleransi farmakokinetik dan toleransi farmakodinamik. Faktor interaksi obat. Obat dapat berinteraksi dengan zat-zat makanan, zat kimia, bahkan dengan obat lain. D. Interaksi obat. Interaksi antara obat dengan obat lain adalah modifikasi efek dari suatu obat karena kehadiran obat lain. Walker dan Edwards 1989. Baik diberikan sebelum atau bersamaan yang dapat memberikan potensi atau antagonisme satu obat atau obat lain. Dapat menguntungkan ataupun merugikan. Interaksi obat terjadi ketika efek suatu obat diubah dengan adanya obat lain atau dengan makanan. Jenis-jenis interaksi obat. Yang pertama, interaksi obat dengan obat. Yang kedua, interaksi obat dengan makanan. Yang ketiga, interaksi obat dengan minuman. Yang keempat, obat dengan penyakit. Contoh, sakit mag atau dispepsia, minum obat. Asamefenamat, aspirin akan mengalami gangguan dalam lambung. Yang pertama, interaksi yang merugikan. Obat-obat golongan sedatif dan antihistamin jika digunakan secara bersamaan dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan memperlambat reaksi pasien karena efek penurunan kesadaran keduanya menjadi efek sinergisme. Contoh, obat-obat sedatif yaitu diazepam, chlordiazepoxid, luminal. Jika digunakan secara bersamaan dengan antihistamin menyebabkan penurunan kesadaran. Yang kedua, interaksi yang menguntungkan membentuk kombinasi penggunaan bersama sulfamethoxazole dan trimethoprim. Penggunaan bersamaan antara metoclopramid dan
parasetamol akan meningkatkan absorpsi parasetamol. Efek yang dihasilkan 1/2 tablet atau setengah tablet parasetamol plus metoclopramide 1 tablet parasetamol tunggal. 3. Hasil interaksi. Hasil interaksi obat dengan obat adalah respon klinis atau farmakologis dari suatu pemberian kombinasi obat yang berbeda dari yang seharusnya terjadi bila kedua obat diberikan sendiri-sendiri. Efek yang terjadi dapat berupa antagonisme, saling menurunkan khasiat dari obat masing-masing. Kegiatan obat pertama dikurangi atau bahkan ditiadakan sama sekali oleh obat kedua yang memiliki khasiat farmakologis yang bertentangan. Misalnya adrenalin dan histamin. Contoh, ekspektoran dan antitusif, adrenalin dan antihistamin. Sinergisme, kerjasama antara dua obat dan dikenal ada 2 jenis, yaitu adisi, efek kombinasi adalah sama dengan kegiatan dari masing-masing obat. Contoh, kombinasi asetosal dan parasetamol, juga trisulfa. Idiosinkrasi, peristiwa suatu obat memberikan efek yang secara kualitatif total berlainan dari efek normalnya. Umumnya disebabkan kelainan genetika pada pasien bersangkutan. Contoh, anemia hemolitik, kurang darah akibat terurainya sel-sel darah setelah pengobatan malaria dengan primaquine atau derivatnya. Contoh lain, pasien pada pengobatan neuroleptika untuk menenangkannya justru memperlihatkan reaksi yang bertentangan dan menjadi gelisah dan cemas. Mekanisme terjadinya interaksi obat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, interaksi farmasetik. Interaksi farmasetik adalah interaksi fisikokimia yang terjadi pada saat obat diformulasikan atau disiapkan sebelum obat tersebut digunakan oleh pasien. Contohnya penurunan titik kelarutan, penurunan titik beku pada interaksi secara fisik. Reaksi hidrolisa saat pembuatan atau dalam penyiapan pada interaksi kimia dapat menyebabkan inkompatibilitas sediaan obat. Interaksi farmakokinetik. Pada interaksi farmakokinetik terjadi perubahan pada proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Dapat dilihat perubahan-perubahan parameter farmakokinetika seperti konsentrasi, maksimal luas area di bawah kurva, dan waktu parok suatu obat. Interaksi pada absorpsi. Interaksi ini terjadi jika absorpsi suatu obat dipengaruhi oleh obat lain, contohnya terbentuknya kelat, Al, Mg, Ca, garam besi oleh tetrasiklin. Interaksi dalam proses distribusi. Interaksi ini terjadi jika obat-obat dengan ikatan protein kuat mendesak obat-obat dengan ikatan protein lemah sehingga konsentrasi obat bebas meningkat. Terjadinya hal tersebut sangat potensial dalam peningkatan efek toksik dari suatu obat, terutama obat yang memiliki rasio efek terapi dan efek toksik yang rendah atau indeks terapi sempit. Contohnya meningkatnya efek toksik warfarin atau obat hipoglikemik karena pemberian bersama dengan fenilbutazon sulfa atau asetosal. Interaksi dalam proses metabolisme. Metabolisme suatu obat dihambat atau ditingkatkan oleh obat lain, biasanya berpengaruh pada sitokrom P450. Interaksi dalam proses ekskresi. Ekskresi obat melalui ginjal dipengaruhi oleh obat lain. Quinidin meningkatkan sekresi tubular dari digoksin dan konsekuensinya konsentrasi plasma digoksin meningkat dan mungkin menyebabkan toksik. Interaksi farmakodinamik. Pada interaksi farmakodinamik terjadi interaksi pada tingkat reseptor. Jika interaksi bersifat sinergisme, maka efek obat akan meningkat. Jika interaksi bersifat antagonisme, maka efek obat akan menurun atau saling meniadakan. Contoh penurunan aksi obat-obat hipnotik oleh kafein.
Cukup sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.